Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqqihna bima 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, kami muliakan Ustaz Dr. Umar Mansur Ar-Rahimi SMA. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan pada malam hari ini dalam atau melalui via Zoom. Insyaallah pertemuan kita dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali Al-Ustaz kami mohon untuk menjelaskan, memaparkan, memberikan pelajaran yang begitu bermanfaat bagi kami tentang penjelasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah yang pada saat ini sudah di juz 2 kitab karangan Al-Inan Fidurata Ki Haji Abdul Rahman Ambodale. Untuk lebih mengesahkan waktu kepada Ustaz kami persilakan dengan wadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah karya Andre Guruta Abdurrahman Ambodale rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sudah memasuki kitab yang kedua atau jilid yang kedua dari kitab tersebut, kitab An-Nukhbah, dan kita masih membahas fasal yang kedua, yaitu tentang da'aimul Islam wa mabanih, poin-poin atau viral dan fondasi atau rukun-rukun Islam. Ini Guruta mensyarah hadis Abdullah bin Umar, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum Ramadan. Nah, ini akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi Andre Guruta setelah menjelaskan tentang rukun yang pertama, hakikatnya, tujuannya, maknanya, itu dua kalimat syahadat. Kemudian Andre Guruta mengatakan apa? Saniyatuha. Saniyatuha artinya rukun yang kedua. Wahia doa saniyatuha as-salah. Rukun yang kedua adalah salat. Apa itu salat? Wahia du'aun. Salat adalah doa, permohonan. Wabtihalun. Ibtihal harapan. Wa khusyu'. Doa dengan ibtihal itu sama sebenarnya, cuma kalau ibtihal ini meminta dengan sangat-sangat mendesak. Wa khusyu'. Khusyu' dengan penuh khusyu', konsentrasi. Wa imtithal. Dia lakukan dengan tujuan menjalankan perintah. Menjalankan perintah Allah yang memerintahkan kita salat. Wa aqimus shalah. Jadi salat itu berisi doa. Ini Guruta di sini tidak mendefinisikan salat, tapi menjelaskan hakikatnya itu salat. Jadi sini Andre Guruta meringkas menjelaskan tentang hakikat salat, yaitu salat itu adalah doa. Ini ketika kita salat itu sama saja kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta agar
salat kita diterima, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari salat-salat kita, mengantar kepada kebaikan, menjauhkan dari keburukan. Jadi doa, makanya Nabi mengatakan doa wal ibadah, doa itu ibadah. Doa itu ada doa talab, ada doa al ibadah. Doa talab kita mengatakan Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Dalam salat kita banyak meminta. Makanya ketika Nabi mengatakan apa, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Hubungan paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyak doa. Di antara tempat kita dianjurkan untuk memperbanyak doa adalah ketika sujud. Itu doa talab, meminta kebaikan akhirat, kebaikan dunia, surga, neraka, jauhkan dari neraka, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di akhir salat sebelum salam, setelah membaca tasyahud dan salawat, kita dianjurkan membaca doa sebelum salam, doa talab. Adapun doa ibadah, maka mulai dari takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam itu bermakna doa. Kenapa? Karena ibadah kita itu mengandung permohonan kepada Allah agar diterima, agar ibadah kita memberikan manfaat. Jadi saya mengatakan wahia du'aun. Salat itu merupakan doa. Wabtihal. Ibtihal saya mengatakan tadi doa yang penuh dengan harapan. Bukan sebatas meminta saja, tapi meminta dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita meletakkan wajah kita ke tanah karena Allah Subhanahu wa taala. Beda orang yang meminta seperti biasa, doa seperti biasa dengan dia berdoa ketika dia sujud. Ini menunjukkan bahwasanya dia meminta dengan sungguh-sungguh, wa khusyuk, dan dilakukan dengan khusyuk. Sekalipun khusyuk ini hukumnya apa? Hukumnya khusyuk dalam salat. Ulama mengatakan khusyuk dalam salat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kecuali takbiratul ihram. Ketika dia takbiratul ihram, dia harus konsentrasi, berniat masuk ke dalam salat. Kalau ada orang takbiratul ihram juga tidak sadar, itu tidak terima salatnya. Tapi setelah dia takbiratul ihram, kemudian dia lalai, nanti salam baru sadar lagi, maka salatnya diterima, salatnya sah. Cuma pahalanya, pahala seseorang itu salat tergantung khusyuknya. Jadi kalau sahnya, salat sah, sekalipun tidak khusyuk, kecuali takbiratul ihram dia harus khusyuk, artinya ada niat ketika dia takbiratul ihram. Tapi di pertengahan salat dia tidak khusyuk, maka salatnya sah, tapi pahalanya tergantung kadar khusyuknya. Ini ada orang salat pahalanya cuma 1/2, ada pahalanya cuma 1/3, ada yang 2/3, ada yang 1/7, ada yang 1/10 kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khusyuk, wamtithal, dia salat karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dia salat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Shallu kama raaitumuni usalli." Jadi tidak boleh dia salat bukan karena Allah. Dia salat karena dunia, atau dia salat tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Ini namanya imtithal. Menjalankan perintah atau melaksanakan apa yang diperintahkan. Wa tawassuqu silatal abdi wa tuwathiqu silatal abdi bi rabbih. Tuwathiqu silatal abdi bi rabbih. Salat itu menguatkan hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Menguatkan hubungan
antara hamba dan Rabbnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang sholat itu, makanya Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum, apabila seorang di antara kalian sholat, fala yabsuq amamah. Jangan jangan dia meludah ke depan. Fa innahu yunaji rabbah. Karena orang yang sholat itu sedang bermunajat dengan Rabbnya. Jadi sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi hadis saya sebutkan bahwa ketika sujud itu, sujud adalah keadaan paling dekat antara Allah dengan hambanya. Nah, kemudian salat adalah ibadah yang paling ditekankan dalam salat, dalam Islam. Ibadah yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat, maka kewajiban yang paling utama adalah salat. Makanya Rasulullah mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainal qaum as-salah. Faman taraka as-salah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur. Artinya, kalau dia meninggalkan salat karena dia mengingkari kewajiban salat, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau dia meninggalkan salat karena malas, berarti dia telah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu-satunya penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kita kepada Allah itu ketika salat. Makanya Andre Gurtas mengatakan tuwasq, menguatkan, mengeratkan hubungan hamba dengan Rabbnya. Fayufidu alaihi min khairihi. Fayufidu alaihi min khairihi. Sehingga Allah mencurahkan kepadanya kebaikan-kebaikannya. Ketika orang itu sholat, hubungannya dengan Allah kuat, kedudukannya dengan Allah dekat, sehingga Allah mencurahkan kepadanya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa ketika sedang sujud. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya, kebaikannya ketika seseorang itu salat. Wa tutahhiru nafsahu minat takalib ala a'radi hadhil hayat. Wa tutahhiru nafsah, mensucikan dirinya, minat takalib, dari kelalaian atau dari kesibukan, ala a'radi hadhil hayat, terhadap kenikmatan kehidupan ini, atau kesibukan dari kehidupan ini. Artinya ketika kita sholat, maka sholat itu membersihkan kita dari dosa-dosa. Dosa-dosa yang kita perbuat dalam kehidupan di dunia ini. Karena kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Dan di antara penghapus dosa-dosa adalah seorang itu sholat. Makanya Rasulullah mengatakan apa? As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza sunibal kabair. Salat 5 waktu dan Jumat dengan Jumat yang berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Artinya salat duhur dengan salat asar menghapuskan dosa antara duhur dan asar. Masuk lagi maghrib, dosanya dihapuskan antara asar dengan maghrib. Masuk salat isya, dihapuskan maghrib antara isya. Setiap dia sholat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Makanya Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang mandi 5 kali sehari? Yang tinggal di samping sungai mandi 5 kali sehari. Apakah masih tersisa daki-daki dari tubuhnya? Bayangkan 5 kali sehari dia mandi. Apakah ada yang tersisa dari kotoran-kotoran di tubuhnya? Sama tangan tidak. Begitulah sholat. Sholat membersihkan kita dari kesalahan-kesalahan, dari kelalaian disebabkan karena
kesibukan dari kehidupan dunia ini. Wa tu'awwiduhu al-ikhlas. Tu'awwiduhu al-ikhlas. Salat melatih dia untuk senantiasa ikhlas. Melatih dia untuk senantiasa ikhlas. Ya, terkhusus sholat malam. Nah, kalau sholat 5 waktu ya sholat 5 waktu kelihatan, apalagi kalau laki-laki sholat di masjid terlihat. Tapi kalau sholat malam tidak ada yang lihat, sendiri di dalam kamarnya sholat. Ketika orang-orang tidur dia bangun sholat, itu melatih dia ikhlas. Artinya dalam sholat kita berusaha untuk senantiasa ikhlas. Jangan seperti kaum munafikin. Bagaimana Allah mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Orang-orang munafik kalau dia sholat dengan malas-malasan. Kenapa dia sholat dengan malas-malasan? Karena dia sholat hanya untuk dilihat, tidak berusaha untuk ikhlas dalam sholatnya. Jadi sholat melatih untuk ikhlas. Itu walibti'ad minan nifaq. Melatih dia, membiasakan dirinya untuk ikhlas dan jauh dari sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan. Karena orang-orang munafik itu terkhusus sholat isya dan sholat subuh. Mereka paling berat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Askalus sholah alal munafikin." Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu sholatu al-fajr wa sholatil isya. Sholat subuh dan sholat isya. Jadi kalau ada orang rutin menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid, rutin menjalankan sholat isya berjamaah di masjid, itu menjauhkan dia dari sifat munafik. Taba'athu fi jismihi an-nashat. Taba'athu fi jismihi an-nashat bima yaqumu bihi min harakat. Nah, dia membangkitkan taba'athu, membangkitkan fi jismihi, di dalam tubuhnya an-nashata. An-nashata, semangat. An-nashata artinya semangat. Bima yaqumu bihi min harakat. Dengan apa yang dia lakukan dari gerakan-gerakan. Salat itu membuat kita semangat dari gerakan-gerakan salat itu. Takbiratul ihram, ketika dia ruku, ketika dia bangkit dari ruku, sujud, itu gerakan-gerakan salat ini membuat kita semangat, membuat kita membuat kita tidak malas-malasan, tidak malas artinya. Makanya ada hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza nama ahadukum," apabila seorang di antara kalian tidur, fa inna syaitana yaq'udu ala qafiyati ahadikum thalath uqad. Ketika seorang di antara kalian tidur, maka syaitan itu mengikat di ubun-ubun di tengkuk kalian ini, bagian belakang kepala ini ada syaitan mengikat 3 ikatan. Setiap ikatan syaitan mengatakan apa? Alaika naumun tawil. Kamu masih punya waktu tidur yang panjang. Ketika seorang itu bangun dari tidurnya, kemudian dia berzikir, baca doa bangun tidur, maka 1 ikatan itu terlepas. Kemudian setelah dia bangun baca doa, dia pergi berwudu, maka terlepas lagi ikatan yang kedua. Setelah berwudu dia pergi sholat, maka terlepas seluruh ikatan. Kata Rasulullah, fatusbihu nasyatan thayyibun nafs. Maka dia berada di pagi hari, tusbihu nasyat, dengan penuh semangat, thayyibun nafs, hatinya menjadi tenang karena dia sudah sholat subuh.
Wa illa jika tidak, ya dia tidak bangun dari tidurnya menunda-nunda. Ketika sudah azan dia tunggu qamat, kita sudah qamat ditunggu lagi apa ditunggu lagi selesai sholat, tunggu rakaat kedua, masih ada rakaat ketiga. Akhirnya dia meninggalkan sholat. Tidak sholat subuh pada waktunya. Bahkan terkadang ada yang sholat subuh, matahari sudah terbit. Maka kata Rasulullah, illa tusbihu khabithun nafs kaslan. Khabithun nafs kaslan. Artinya dia akan berada di pagi hari dengan hati yang buruk, jiwa yang buruk, dalam keadaan malas. Kenapa? Karena dia tidak mengawali harinya dengan sholat subuh. Makanya di sini Gurta mengatakan tab'atsu fi jismihin nasyat. Membangkitkan dalam tubuhnya rasa semangat dengan apa yang dia lakukan dari gerakan-gerakan sholat. Bima yakumu bihi min harakat. Wa tumarrinuhu ala nizam. Tumarrinuhu ala nizam. Artinya melatih dia untuk teratur. Melatih dia untuk teratur, tepat waktu. Ini orang yang terbiasa sholat pada waktunya, apalagi sholat di masjid, dia akan terbiasa dengan aturan. Artinya dia akan tepat waktu. Kenapa? Karena sholat melatih dia untuk melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Waktu subuh dia sholat, duhur dia sholat. Tapi kalau dia sholat subuhnya nanti mau duhur, sholat duhurnya mau asar, terkadang dijamak duhur dengan asar, maghrib dengan isya, tidak ada uzur. Sehingga dia tidak konsisten dengan waktu. Tidak terbiasa tertib dengan waktu. Sehingga dia terkadang di kantor, mau-maunya datang. Datang terlambat, cepat pulang. Tidak taat kepada aturan. Jadi sholat, orang yang memperhatikan sholatnya, memperhatikan waktu sholatnya, itu melatih dia untuk hidup teratur, nizam, aturan, menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan. Wa ada'il umur fi mawa'idiha al-madrubah, menjalankan urusan pada waktu yang sudah ditetapkan, pada waktunya yang sudah ditetapkan. Jadi selalu konsisten dengan waktu, selalu konsisten dengan waktu. Waktu belajar belajar, waktu makan makan, waktu tidur tidur, waktu main-main. Jadi kalau dia terbiasa, kalau waktu makan jam sekian dia makan. Jangan terkadang ada orang sudah selesai makan dia baru mau makan, atau terkadang dia tidak makan sakit. Waktu tidur orang sudah waktunya tidur dia masih main, sehingga waktunya bangun dia masih tidur. Jadi tidak terbiasa dengan aturan. Makanya di pesantren ini kita dilatih dengan aturan. Makanya supaya santri itu konsisten dengan aturan di pesantren, yang pertama harus dia jaga adalah sholat 5 waktunya. Kalau selama 5 waktunya saja tidak beres, maka yang lain juga tidak akan beres. Yang lain tidak akan beres. Makanya para pegawai-pegawai yang tidak konsisten dengan waktu, asal seenaknya saja bekerja, tidak memperhatikan aturan dalam pekerjaan, biasanya itu tidak peduli dengan sholat. Tapi kalau orang perhatian dengan sholat 5 waktunya, insya Allah dia juga akan perhatian dengan urusan-urusan dunianya. Kemudian Gurta mengatakan yaqra fi al-Quran, dalam dalam sholat dia membaca Al-Quran. Al-Quran, suratul Fatihah hukumnya rukun. Setiap rakaat wajib dibaca suratul Fatihah. Sedangkan surah-surah setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Makin banyak ayat yang dia baca makin baik, terkhusus salat subuh. Allah berfirman itu, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Wa Qur'an al-fajr, artinya bacaan Al-Quran di sholat subuh, sesungguhnya bacaan Al-Quran di sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya dianjurkan memperpanjang bacaan ketika sholat
salat subuh. Wa qalbuhu khasya'. Ketika dia membaca Al-Quran, hatinya khusyuk, ya, dia memperhatikan bacaan Al-Quran, ya, dia membaca suratul Fatihah dengan tadabbur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pahami sehingga dia khusyuk. Jadi masalah dia tidak tahu apa yang dia baca, tidak hafal artinya suratul Fatihah. Santri harus hafal artinya suratul Fatihah. Kalau sudah hafal artinya, tahu maknanya, tahu tafsirannya, sehingga dia khusyuk dalam salat. Minimal dia meyakini itu doa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Seandainya kita ikhlas, tulus membaca ayat ini setiap sholat, maka Allah akan membimbing kita dalam kebaikan. Cuma masalahnya ada orang membaca suratul Fatihah lalai, tidak tahu apa yang dia baca, asal dibaca saja. Kenapa? Karena tidak membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk. Wa dhihnuhu hadir. Dhihnuhu hadir artinya dia sadar. Dia sadar terhadap apa yang dia baca. Hatinya khusyuk, tidak dilalaikan oleh dunia, dan pikirannya tidak kemana-mana. Hadir, mengetahui makna apa yang dia baca. Fayata'allamu min ulumihi. Bagaimana supaya orang itu membaca Al-Quran ketika sholat dengan hati yang khusyuk, dengan pikiran yang hadir? Itu dengan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, banyak orang sholat tapi tidak paham ilmu-ilmu Al-Quran, tidak tahu cara membaca Al-Quran dengan cara yang baik, tidak mempelajari tajwidnya. Banyak orang membaca Al-Quran, dia perhatikan saja nada-nadanya, panjang pendeknya tidak jelas. Yang panjang dia pendekkan, yang pendek dia panjangkan, yang harusnya 2 harakat panjangnya dia tambah menjadi 10 harakat, yang harusnya panjang 6 harakat dia jadikan. Tidak pernah belajar tajwid. Yang penting baik didengar. Tidak ada gunanya bagus didengar, tapi kalau tajwidnya hancur. Orang yang paham tajwid tidak akan khusyuk mendengarkan bacaan Al-Quran dalam salat, yang sekalipun nadanya indah, tapi kalau tajwidnya tidak benar, tidak akan menghadirkan kekhusyuan. Makanya membaca Al-Quran harus mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Bagaimana membaca dengan benar, bagaimana wakafnya. Ini juga banyak yang membaca Al-Quran dalam salat tidak tahu kapan wakaf, mana wakaf wajib, mana wakaf yang tidak boleh, mana harus dipelajari. Karena terkadang ada wakaf, dia berhenti bukan pada tempat berhenti yang benar, sehingga merusak makna ayat. Bahkan terkadang menghilangkan kekhusyuan. Terkadang dia berhenti seperti seumpamanya jumlah berhenti pada jumlah syartiyah. Baru fi'il syartinya dia tidak baca jawab syartinya, sehingga orang bertanya apa jawabannya. Seperti mata wa qala Ibrahim, kemudian dia titik, berhenti di situ, kemudian dia ruku. Apa qala Ibrahim langsung duduk. Jadi harus dipelajari kapan wakaf, kapan berhenti, kapan ayat itu dipotong, kapan dia harus sujud, di mana dia harus sujud, tahu mana ayat-ayat sajadah, mana yang disunahkan sujud, harus tahu ilmu Al-Quran. Kemudian mempelajari juga maknanya supaya lebih khusyuk lagi. Dia pahami apa yang dia baca. Itu menghadirkan kekhusyuan. Tapi kalau dia membaca Al-Quran tidak paham apa yang dia baca, bagaimana dia mau khusyuk? Tidak tahu apa yang dia baca. Makanya para santri ketika sudah menghafal Al-Quran, usahakan dia pahami Al-Quran. Jadi bukan tujuannya Al-Quran dihafal saja, kemudian tidak berusaha untuk memahaminya. Jadi di sini saya mengatakan fayata'allamu min ulumihi. Jadi mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran, tajwidnya, kemudian pemahamannya. Wa yahtadi bihudah.
Ya, mengambil petunjuk dengan petunjuk Al-Quran. Ya, setelah dia sholat, dia amalkan apa yang dia baca dalam sholat. Pertanyaannya bagaimana dia mau amal karena dia juga tidak paham apa yang dia baca. Jadi sholat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena di dalam sholat kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ada perintah, ada larangan. Setelah dia sholat, dia jalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, itulah sholat yang mengantar kepada kebaikan. Tapi kalau sholat asal sholat, tidak paham makna sholatnya, maka tidak akan bisa mengambil petunjuk dari bacaan-bacaan sholatnya. Watasfu nafsuhu. Tasfu nafsuhu. Safa, dari kata safa, hatinya menjadi bersih, jernih. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran mensucikan hati kita. Bacaan Al-Quran itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan sebaik-baik zikir adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu zikir. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran di dalam salat, hatinya menjadi bersih. Wa yastaniru aqluhu. Akalnya menjadi cerah. Pikirannya jernih. Ketika hatinya bersih, pikirannya juga akan bersih. Mudah memikirkan yang baik, jauh dari pikiran-pikiran yang buruk. Walihada kanat unsuran asasiyan fi bina'il Islam. Oleh sebab itu, salat ini menjadi poin terpenting dalam bangunan Islam. Dari 5 rukun Islam, setelah 2 kalimat syahadat, karena 2 kalimat syahadat ini pintu untuk masuk ke dalam Islam. Tidak masuk seorang ke dalam Islam kecuali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi setelah masuk ke dalam Islam, maka rukun terpenting dalam Islam adalah salat. Karena alasan-alasan yang disebutkan oleh Andre Gupta tadi, mempererat hubungan kepada Allah, membersihkan, mengikhlaskan, menjauhkan dari hikmah dari sholat itu sangat banyak. Tapi banyak orang tidak memperhatikan hal ini sehingga sholatnya tidak memberikan dampak yang positif. Banyak orang sholat tapi perbuatannya jauh dari sifat-sifat orang yang sholat. Kemudian Andre Gupta mengatakan wasalisatuha. Wasalisatuha artinya rukun yang ketiga, az-zakat. Zakat. Artinya zakat wajib. Zakat yang wajib. Bagi yang orang memiliki nisab. Jadi syaratnya zakat itu terpenuhi nisabnya dan sampai haulnya. Nisab nanti dipelajari. Kita di sini Andre Gupta tidak menjelaskan tentang zakat, tapi hanya menjelaskan hikmah dari zakat itu. Hikmah, tujuan, hakikat dari zakat itu. Wahia qalilun min malik. Zakat itu dikeluarkan dari sedikit dari hartamu. Jadi zakat itu sedikit dari harta kita. Hanya 2,5%. 2,5%. Jadi ada gambaran, ada orang menggambarkan bagaimana zakat itu dikeluarkan. Bagaimana sedikitnya itu harta yang dikeluarkan dari zakat. Jadi jangan takut bahwa zakat itu akan menghabiskan harta kita. Tidak. Justru zakat itu akan memperbanyak, menambah keberkahan dari harta kita. Gambarannya, orang punya 10 apel. Ada orang punya 10 apel. 10 apel ini wajib zakat. Dari 10 apel ini, 9 apelnya punya dia. Ambil itu 9. Sisa 1 dari 10. Kemudian yang 1 ini dibagi 4. Yang 1 dibagi 4. Kemudian 3/4 kamu ambil, 1/4-nya saja yang dikeluarkan zakat. Kira-kira ini banyak atau sedikit? 9 kamu sudah ambil semua itu 9. Kemudian yang 1 ini dibagi 4, kamu ambil 3, kasihkan orang miskin 1. Ini
Sedikit sekali. Jadi kalau ada orang kikir tidak mau mengeluarkan zakatnya, itu kikir betul itu. Allah tidak mengambil setengah dari harta kita, tidak. Sekalipun. Padahal itu pantas. Allah kalau mau Allah mengatakan kasih keluar setengah dari hartamu yang saya berikan. Karena harta yang kita miliki miliknya Allah. Allah yang kasih kita harta. Ketika Allah meminta sebagian daripada harta kita, haknya Allah. Dia tidak punya hak untuk memprotes, mengatakan saya tidak mau, saya yang kerja, saya yang ini, saya yang pergi bekerja, saya yang berdagang. Tidak, Allah yang kasih itu semua. Allah yang kasih kita harta. Ketika Allah hanya meminta 2,5%, sedikit sekali. Guru Tasim mengatakan wahia qalilun min mali. Az-zaidu an hajati. Az-zaidu an hajati. Yang lebih dari kebutuhan. Jadi bayangkan 9-nya kamu ambil, banyak sekali, lebih dari kebutuhan. Makanya ada haul. Makanya ada namanya haul. Jadi ini harta tidak berkurang sampai 1 tahun. Nah, berarti itu kamu tidak butuhkan itu harta. Karena seandainya kau butuhkan maka akan habis dalam setahun itu. Tapi ketika harta itu tidak berkurang sampai 1 tahun, itu tanda bahwa harta itu lebih dari kebutuhan. Kamu tidak butuhkan itu di dunia. Maka kamu sedekahkan agar kamu manfaatkan nanti di akhirat. Tukhrijuhu lil fuqara wal masakin. Kamu keluarkan kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya. Zakat itu untuk orang-orang fakir dan miskin. Apa bedanya fuqara dengan miskin? Kalau disebutkan fakir, ya, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu fakir kepada, maka fakir juga termasuk miskin. Atau disebutkan miskin maka sudah masuk fakir. Ya kalau disebutkan fakir saja maka sudah masuk makna miskin, fakir miskin. Kalau disebutkan miskin maka sudah masuk makna fakir. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan lil fuqara'i wal masakin, berarti ada bedanya fakir, ada bedanya miskin. Fakir orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Nggak ada pekerjaannya. Tidak bisa bekerja. Orang sakit kah? Orang ibu-ibu, janda-janda yang sudah tua, nenek-nenek yang sudah tua tidak bisa lagi mencari nafkah. Sehingga dia hidup dari sedekah, hidup dari zakat. Namanya fuqara. Sedangkan masakin orang yang punya penghasilan, ada penghasilannya, dia bekerja. Tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Seumpamanya dia gajinya 5 juta dalam sebulan. Tapi pengeluarannya 10 juta. Miskin. Itu adalah orang miskin. Makanya di suratul Kahfi Allah mengatakan ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun perahu itu milik orang miskin. Artinya dia punya perahu. Dia punya pekerjaan, tapi dia miskin. Artinya pekerjaannya sebagai nelayan atau sebagai alat transportasi, ya, dia punya perahu untuk menyeberangkan orang, transportasi itu tidak cukup untuk kebutuhannya sehingga dia disifati miskin. Jadi fakir tidak punya pemasukan sama sekali. Miskin punya pemasukan, punya pekerjaan, punya penghasilan tapi tidak cukup untuk dia dan keluarganya. Dia terkadang cukup untuk dia, tapi ya, dia punya istri, dia punya anak, tapi tidak cukup. Maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Wa tuharriru bihi riqabal usra al-anin. Kamu memerdekakan budak yang ditawan atau tawanan perang. Ini kalau umat Islam berperang, ada umat Islam yang ditawan oleh musuh, ditangkap, dipenjara,
maka boleh mengeluarkan zakat untuk membebaskan dia. Membebaskan saudara-saudara kita yang ditindas seperti di Palestina. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, akan terkadang dipenjara oleh Zionis, oleh Yahud. Tidak dilepaskan kecuali dibayar denda, maka dibayarkan supaya lepas. Itu boleh dari zakat. Sebagaimana dalam ayat di situ mengatakan, innamas shadaqatul fuqara wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Wa tu'inu bihi al-gharimina al-madinin. Membantu orang-orang yang punya utang. Piutang. Tapi di sini dia berutang untuk kebaikan. Kalau dia berutang untuk beli mobil, padahal beli mobil Alphard, berutang untuk beli mobil Alphard, mau dikasih zakat, tidak boleh. Karena banyak orang kaya itu kelihatannya kaya tapi semuanya utang, rumahnya kredit, utang itu kredit itu utang. Punya mobil mewah tapi kredit, punya perusahaan tapi perusahaannya dari utang juga. Jadi banyak orang kaya sebenarnya miskin, orang miskin itu karena banyak utangnya. Tapi ada orang kelihatan miskin tapi dia orang kaya kan tidak ada utangnya. Jadi orang yang berutang yang punya zakat adalah orang-orang yang berutang karena terpaksa. Karena untuk menyambung hidupnya atau karena dia sakit, dia butuh obat, terpaksa meminjam uang. Jadi membantu orang yang karena al-gharimin itu orang yang didenda. Seumpamanya dia menabrak, tidak sengaja menabrak orang. Dia harus bayar denda, tidak punya uang, maka boleh zakat dibayarkan dendanya kalau memang dia tidak mampu. Wa tuqawwi bihi sarha hadzal din. Wa tuqawwi bihi sarha hadzal din. Memperkuat zakat, dengan zakat itu memperkuat memperkuat bangunan agama ini atau pilar-pilar agama ini. Artinya fisabilillah, maksudnya di sini wa fisabilillah. Sabilillah itu zakat dipakai untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada mujahid yang berperang atas nama Allah, tentunya bukan perang karena memberontak atau karena hanya sebatas tanah, atau tidak harus karena jihad fisabilillah, itu karena kalimatillah. Termasuk penuntut ilmu itu berhak dapat zakat harta. Nah, dia fisabilillah. Apabila penuntut ilmu, tapi maksudnya ini penuntut ilmu yang ilmunya bermanfaat untuk bangsa, untuk agama, bermanfaat untuk agama, untuk membela agama, mempelajari ilmu-ilmu syar'i, itu berhak mendapatkan zakat. Begitu juga dengan pondok pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama berhak mendapat zakat harta karena termasuk fisabilillah. Fatakunu bidzalika qad rafa'tal bu'sa 'anil ba'isina fayuhibbunak. Fatakunu bidzalika, maka dengan hal itu qad rafa'ta al-bu'sa, kamu telah mengangkat kesulitan orang-orang yang sedang kesulitan, al-ba'isin, orang-orang yang sedang kesulitan, menderita, fayuhibbunaka, sehingga mencintaimu. Jadi di antara hikmah zakat itu mengeratkan hubungan, menanamkan rasa cinta antara si miskin dengan si kaya. Kenapa? Karena kalau orang kaya tidak mengeluarkan zakatnya, maka orang-orang miskin akan membenci dia, akan iri, dengki, bahkan bisa jadi akan menzalimi dia, mencuri barangnya tuh. Tapi kalau orang kaya mengeluarkan zakat kepada orang miskin, maka orang-orang miskin akan mencintai dia, karena Nabi mengatakan apa? Tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah, kamu akan saling mencintai. Makanya sebaiknya itu zakat diberikan orang kaya kepada orang miskin langsung. Dia langsung memberikan
zakatnya kepada orang miskin. Jangan pakai perantara kalau memang bisa. Kenapa? Karena ketika si kaya itu langsung bertemu dengan si miskin, maka si miskin akan mencintai dia, mendoakan dia. Tapi kalau dia kasih masuk kepada seumpamanya di lembaga, berikan kepada orang miskin tidak tahu si kayanya mana yang kasih saya. Bisa jadi samping rumahnya tetangganya yang kasih dia zakat, tapi dia tidak tahu. Untuk menghilangkan juga rasa curiga, jangan sampai ini orang kaya, dia sudah kasih keluar zakat di lembaga, tapi tetangganya merasa bahwa ini orang kaya tidak pernah kasih. Maka itu sebaiknya memberikan zakat langsung kepada orang miskin kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu atau zakatnya dia kasih lembaga, nanti tetangganya dia kasih hadiah-hadiah kecil atau sedekah-sedekah, tidak ada masalah. Jadi kalau mampu, kalau dia bisa tahu, dia bisa dapatkan. Apalagi zaman sekarang tidak susah cari orang miskin. Ada tetangganya miskin, kasih itu lebih pantas daripada orang lain. Ada kerabatnya sendiri, ada mungkin sepupunya, ada kemanakannya, atau saudaranya, bahkan saudaranya. Siapa tahu saudaranya dia miskin, maka dia berhak memberikan zakat kepada saudaranya yang miskin. Bahkan orang tua yang tidak menafkahi lagi anaknya, artinya anak yang sudah lepas dari orang tuanya, ketika orang tuanya membayar zakat, bisa dia berikan kepada anaknya yang miskin. Istri memberikan zakat kepada suaminya boleh, kalau suaminya miskin. So, istrinya kaya, mungkin dia anak orang kaya, ada warisannya, maka dia boleh mengeluarkan zakat kepada suaminya. Tapi suami tidak bisa keluarkan zakat kepada istrinya karena istri di bawah tanggungan suami. Jadi ini hikmah zakat untuk menanamkan rasa cinta antara si miskin dengan si kaya. Wa yujillunaka, memuliakan kamu karena kamu sudah kasih dia zakat, dia akan memuliakan kamu. Wa yuhafizuna ala hayatika wa malika, mereka akan menjaga kamu, menjaga kehidupanmu dan hartamu. Karena kamu kasih dia zakat, maka dia akan jaga kamu. Kalau ada berani mencuri, dia yang melindungi. Kalau ada yang mengganggu, dia yang melindungi. Kenapa? Karena kamu selalu memberikan dia zakat. Tapi kalau kamu tidak pernah kasih zakat, tidak juga sedekah, tetanggamu miskin, kamu pamer-pamer mobil baru, pamer makanan baru, tidak ada juga kasih tetangganya yang miskin, maka tetangga itu tidak akan menjaga dia. Wa yujillunaka wa yuhafiduna ala hayatika wa malika muhafazatahum ala ra'sil mal. Muhafazatahum ala ra'sil mal. Apa itu di sini? Apa di sini? Fahafazatuhum ala ra'sil mal. Pak bagus di sini. Muhafazatuhum ala ra'sil mal ya. Muhafazatuhum bagus, bukan huruf fa. Muhafazatuhum ala ra'sil mal ya. Fahafaztahum bagus Pak. Fahafaztahum ala ra'sil mal idza kunta masdar rizqin bagus. Fahafaztahum ala ra'sil mal, kamu menjaga mereka dari pokok hartanya. Idza kunta masdar rizqin, kalau engkau adalah sumber rezekinya, sumber rezeki mereka. Artinya ada orang miskin, dia tidak punya pemasukan kecuali dari kamu. Artinya kamu yang menafkahi dia setiap harinya dari zakat itu. Maka ketika kamu memberikan dia zakat, maka kamu menjaga sumber hartanya. Artinya karena dia harta pokoknya. Harta pokoknya hanya dari kamu. Idza kunta masdar rizqihim.
fahafaztahum ala ra'sil mal idza kunta masdar rizqihim. Idza kunta masdar rizqihim wa mahatta amalihim. Wa mahatta amalihim. Artinya yang menjadi tempat harapan mereka. Artinya kamu yang mereka harapkan. Tidak ada orang miskin, kamu yang menjadi sumber nafkahnya. Ya, tidak ada yang diharapkan kecuali engkau. Nah, engkau yang kaya di situ, atau seumpamanya kamu mengkafil dia anak yatim, seumpamanya kau mengkafil anak yatim, berarti rezekinya itu anak yatim dari kamu. Ya, sehingga harapannya hanya kepada kamu setelah Allah tentunya. Wa mahatta amalihim. Wa takunu bidzalika khidmata dinika khidmah wa apa? Wa takunu bidzalika khadamta apa di situ? Wa takunu bidzalika khidmata dinika khidmatan qayyimatan. Wa takunu bidzalika sehingga hal itu menjadi khidmat terhadap dini agamamu. Artinya menjadi bantuan terhadap agamamu. Khidmatan qayyimatan. Ya, zakat itu akan menjadi watakunu bidzalika. Artinya zakat itu akan menjadi khidmat tadini. Menjadi pelayanan terhadap agamamu. Khidmatan qayyimatan. Pelayanan yang baik. Idza jahadta fi sabilihi bimalika. Kalau engkau berjihad di jalan agamamu dengan harta. Artinya kalau zakat itu dipergunakan untuk membela agama, untuk meninggikan agama, untuk mempertahankan agama, berarti harta itu menjadi bermanfaat untuk agama. Jadi kalau zakat itu diberikan kepada fakir miskin, maka tujuannya untuk mempererat hubungan antara sekalian si miskin, untuk memenuhi kebutuhan si miskin. Sebenarnya tidak ada tempat lain yang diharapkan kecuali engkau. Dan kalau zakat itu diberikan untuk sabilillah, untuk membela agama Allah, maka itu menjadi pemberian yang baik untuk agama. Wa khadamta nafsaka, dan engkau melayani dirimu bitathhiriha min radhilatil bukhli wasyuh. Zakat juga sebagai kebaikan untuk diri sendiri. Khadamta nafsaka, kamu memperbaiki dirimu sendiri, melayani dirimu sendiri, bitathhiriha, dengan mensucikannya min radhilatil bukhli, dari keburukan kikir, keburukan sifat kikir. Wasyuh, bedanya al-bukhl wasyuh sama-sama kikir. Al-bukhl dengan asyuh artinya sama-sama kikir, cuma bedanya kalau bukhl itu kikir sama orang lain, kikir terhadap orang lain, artinya dia nikmati hartanya sendiri, tidak mau berbagi dengan orang lain, itu namanya bakhil. Tapi kalau syuh itu lebih parah dari bakhil, karena syuh itu kikir terhadap dirinya sendiri juga. Artinya bukan cuma orang lain yang dia kikiri, tidak mau kasih orang lain, bahkan terhadap dirinya juga dia kikir. Banyak uangnya tapi makanannya ala kadarnya. Bahkan terkadang rela lapar karena kikirnya itu. Mau beli makanan yang enak, tahan dulu saja, yang murah-murah saja. Bajunya sudah robek-robek, tidak diganti-ganti karena masih bisa dipakai. Padahal dia mampu beli yang lebih pantas, yang lebih wajar. Ini namanya syuh, kikir terhadap diri sendiri dan orang lain. Kalau bakhil hanya kikir sama orang lain. Bedanya al-bukhl dengan asyuh. Jadi zakat
membersihkan diri kita dari sifat kikir dan ini tamak ini. Wa ta'widuha al khair, membiasakannya dengan kebaikan. Artinya orang yang mengeluarkan zakat itu akan membiasakan dirinya untuk berbuat baik, peka, perhatian terhadap orang lain. Wa ta'widiha al khair wa raf'i maqamiha bainal khalq. Meninggikan kedudukannya di antara makhluk. Artinya orang yang suka memberi, suka berbagi akan diangkat derajatnya, dimuliakan oleh manusia. Kemudian warabi'atuha, yang keempat, shaum Ramadan. Ini karena sudah masuk puasa Ramadan. Mungkin ini pertemuan malam terakhir sebelum masuk Ramadan. Allah alam, karena siapa tahu Senin depan saya tidak bisa mengisi, berarti Senin depannya itu kemungkinan sudah Ramadan, kalau bukan tanggal 12 bulan Ramadan, masuk Ramadan atau tanggal 11. Jadi kita akan selesai nih satu pasal ini. Warabi'atuha shaum Ramadan, yang keempat, rukun yang keempat puasa Ramadan. Yutahhiru ma'datika, membersihkan perutmu, lambungmu. Mimma allaqa biha min baqaya at-ta'am, yang dipenuhi dengan sisa-sisa makanan. Artinya ada sisa-sisa makanan belum dibersihkan. Kenapa? Karena perut ini mencerna makanan. Belum habis cerna, diisi lagi. Belum habis, diisi. Ketika puasa, perut ini diberikan waktu yang panjang untuk mencerna makanan. Bahkan terkadang makan lemak-lemak itu, memakan sisa-sisa yang di dalam perut itu, karena tidak ada yang lain, tidak ada makanan yang masuk, maka dia memakan sisa-sisa yang ada di dalam perut, sehingga membuat kita sehat, membersihkan perut. Wa yurihuha minal amali iddata ayyam, mengistirahatkannya dari bekerja beberapa hari. Jadi selama seumpamanya 11 bulan kerja rodi, makan sarapan pagi 2 piring, makan siang lagi 3 piring, makan malam lagi, kemudian belum lagi cemilannya, belum lagi baksonya, ciloknya, apanya, dapatlah istirahat perutnya. Maka sebelum tidur makan lagi, bangun tidur makan lagi, bahkan ada yang sambil tidur makan juga, mengunyah. Waliyazubillah. Sehingga perutnya tidak ada istirahat. Pas Ramadan kasih istirahat. Wa yanmi fi nafsika syu'ur bihalil faqir wal miskin. Jadi hikmahnya puasa membuat kita sehat dengan membersihkan perut, istirahatkan perut. Kemudian menumbuhkan dalam dirimu wa yanmi fi nafsika syu'ur, perasaan peka terhadap keadaan orang fakir dan miskin. Kita merasakan bagaimana sakitnya itu lapar, bagaimana kita ini cuma 1 bulan menahan makan dan minum, sedangkan orang-orang miskin itu setiap hari bertahun-tahun, setiap hari dalam setahun dia kelaparan. Maka kita peka. If bihi tadzuqu alamal ju' wa dhama, karena dengan puasa engkau merasakan perihnya lapar dan haus. Fatadhkuru ikhwanan laka baisin, kamu mengingat saudaramu yang miskin. Tadhkuruhum bima'unatika wa birrika, kau mengingat mereka dengan bantuan dan kebaikanmu. Wa yuzakki fika ruhat tafkir, di antara hikmah puasa menjernihkan pada dirimu, membersihkan pada dirimu cara berpikir. Artinya kalau orang itu rajin puasa, maka pikirannya itu jernih. Kenapa? Idil bitnata tudhibu bil fitnah. Kenapa? Karena albitnah itu kenyang. Tudhibu bil fitnah, menghilangkan kecerdasan. Tentunya orang kalau kenyang sekali susah berpikir, itu maunya tidur terus. Makanya kalau sudah makan biasanya susah itu menghafal, apalagi kalau makan sampai perutnya itu sama kerasnya dengan dahinya, kepalanya, sudah sama keras, itu susah itu masuk pelajaran itu, susah masuk pelajaran. Makanya santri itu harus rajin-rajin puasa, harus rajin-rajin puasa.
Karena kalau perut ini ringan, maka pikiran itu menjadi jernih. Ini penting ini. Idil bitnatu tudhibu bil fitnah. Kekenyangan menghilangkan kecerdasan. Terlalu kenyang maksudnya. Karena lapar juga, orang tidak bisa berpikir juga kalau lapar sekali. Wa yudzakiruka fi kulli lahzatin bi ilahin huwa rabbu ni'matika. Mengingatkanmu setiap saat dengan Tuhan yang memberikan nikmat kepadamu. Faturatib bidzikri lisana. Sehingga engkau membasahi lisanmu dengan mengingatnya. Karena ketika kita mengingat, kita berpuasa, kita mengingat nikmat Allah. Selama ini saya dikasih makan, minum. Ternyata kalau tidak punya makan itu, kalau tidak makan, tidak minum itu haus, lapar. Nah, sehingga kita mengingat nikmat Allah. Selama ini Allah kasih saya nikmat makan dan minum. Jadi puasa mengingatkan kita kepada Allah. Ketika ingat kepada Allah, kita senantiasa memuji, berzikir, membasahi lisan kita dengan zikir. Wa taqra'u minal Qur'ani ma badalak. Membaca Al-Qur'an apa yang bisa kamu baca. Ila ghairi dzalika min hikmati wasrari dan hikmah-hikmah yang lain dari dan rahasia-rahasia lain dari puasa. Wa khamisatu yang kelima, hajjul bait, berhaji ke Baitullah. Wa tadhhabu ila Makkah al-baladil amin, kamu pergi ke Mekah, negeri yang aman. Allati nasha'a fihi sayyidul alamin, di mana tumbuh tuannya alam semesta, itu Nabi Muhammad SAW, kampung halamannya Nabi SAW. Wa nabat fihi hadzal din, tempat di mana tumbuh agama ini. Pertama kali Islam muncul di Mekah. Wa tara awwala baitin wudi'a lin-nas, kau melihat rumah ibadah pertama yang ditetapkan untuk manusia, yaitu Ka'bah. Ka'bah adalah rumah ibadah pertama. Yang pertama membangunnya adalah Nabi Adam. Nabi Ibrahim hanya membangun kembali. Wa taqumu bi amalin mukhtalifah, kau melakukan amalan-amalan yang berbeda-beda. Kulluha qurbat, semuanya adalah qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Min tawaf, dari tawaf, mengelilingi Ka'bah selama sebanyak 7 kali. Wasalah, salat sunnah, salat sunnah ataupun salat fardu di Ka'bah. Wasa'i, sa'i, safa marwah. Wa wukuf di Arafah, di medan padang Arafah. Wa dzikr, banyak zikir, tahlil, la ilaha illallah, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk, talbiyah. Wa takbir, Allahu akbar. Itu semua amalan-amalan di dalam haji. Wa dzibhi qarabil, menyembelih kambing atau menyembelih sapi, menyembelih onta di musim haji. Wa tasaddaq 'alal fuqara, bersedekah kepada fakir miskin, fuqara wal masakin. Fatadhhabu nafsaka bis safar, kau memberangkatkan dirimu dengan bepergian jauh, meninggalkan kampung halaman. Wa tadhkurun nasy'atal ula lil Islam, kau mengingat pertama kali munculnya Islam. Ketika kita di Mekah, kita mengenang bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan sahabat membela Islam, bagaimana mereka menderita, berkorban untuk Islam. Adzikra tanfa'ul mu'minin, karena zikir atau mengingat-ingat itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Wa tajtami'u bi ikhwanikal muslimin, kau berkumpul bersama saudara-saudaramu umat Islam dari seluruh penjuru dunia, berkumpul dari semua jenis. Alladzina nasalu min kulli hadabin, yang mana mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Hadab itu tempat yang tinggi. Wa atau min kulli fajjin, mereka datang dari setiap celah-celah jalanan. Artinya fajj itu jalan di antara dua bukit. Min masyariqil ardi wa magharibiha, dari timur bumi dan baratnya. Fatufakkir ma'ahum fima yu'idul Islam majdahu, kau berpikir, berdiskusi bersama mereka tentang hal-hal yang bisa mengembalikan Islam kejayaannya, mengembalikan kejayaan Islam.
au ma ya'la sultanahu, atau sesuatu yang meninggikan, yang menguatkan kekuatan Islam, wa nash'ahu, dan pertumbuhannya, wa taqifu ala hal muslimin, kamu memperhatikan keadaan umat Islam fil aqtaril mukhtalifah, menanyakan bagaimana kabarnya di Mesir, bagaimana kabarnya di Suriah, pertanyakan bagaimana kabarnya Filistin, ketemu orang Sudan, bagaimana kabarnya di Sudan. Kamu memperhatikan keadaan umat Islam fil aqtaril mukhtalifah, dari arah yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda. Wal ilmu khutwatun ilal amal, karena ilmu itu langkah pertama untuk beramal. Ya, bagaimana kita mau membantu saudara kita yang lain kalau kita tidak tahu keadaannya? Jadi ketika kita sudah tahu, maka kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan ilmu. Jadi al ilmu khutwatun ilal amal. Ilmu langkah pertama untuk beramal. Karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu kalau kita tidak tahu. Ila hikamin ukhra, dan hikmah-hikmah yang lain, tunabbihuka hadhihi ilaiha. Hikmah-hikmah yang lain, yang mana hikmah yang telah tadi disebutkan akan mengingatkan. Artinya masih banyak hikmah-hikmah yang lain, tapi apa yang disebutkan oleh Andre Guru di sini itu bisa menjadi pemicu untuk hikmah-hikmah yang lain. Tilka da'amatul Islam, itulah pilar-pilar Islam, rukun-rukun Islam. Fahris alaih, maka semangatlah mengamalkannya. Wa nammiha bil a'malis shalihatil ukhra, kemudian kembangkan dengan amal-amal soleh yang lainnya. Artinya Islam bukan cuma 5 rukun ini, tapi ada amalan-amalan soleh lain yang bisa menguatkan Islam. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin, dan Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini pasal yang kedua. Kita setelah baca pada malam hari ini, insyaallah pertemuan berikutnya kalau ada kesempatan kita akan lanjutkan pada pasal yang ketiga. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Tafadhal. Mana moderator? Ya. Banyak hal kita pelajari tadi, Syekh. Di antaranya seperti bagaimana salat itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam Islam setelah syahadat, menyusul zakat, puasa, serta haji. Ya. Bagaimana cara-cara khusyuk dalam salat, bagaimana zakat itu sebenarnya memperkaya bukan mempermiskin, dan sebagainya. Kemudian Pak ada salah satu santri yang ingin bertanya. Ya, tafadhal. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Syekh mau bertanya. Nah, Apabila seseorang meninggalkan solatnya dengan sengaja dan ia menyadarinya bahwa ia telah meninggalkan solat, maka ia disebut kafir. Dan bagaimanakah orang yang meninggalkan solatnya dengan alasan bahwa ia meninggalkan solatnya dikarenakan pekerjaannya yang tidak sejalan dengan ibadah solat? Dalam artian, ia meninggalkan solatnya karena pekerjaannya yang sehari-hari itu hukumnya haram ia lakukan. Apakah ia tersebut kafir atau lebih daripada kafir, Syekh? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kafir meninggalkan sholat itu kalau dia mengingkari kewajibannya. Jadi anggap bahwa sholat itu tidak wajib.
Nah, maka ini hukumnya kafir karena sholat rukun Islam. Sepakat ulama akan kewajiban. Ada perselisihan ulama. Tapi kalau dia meyakini sholat itu wajib, ini sholat itu wajib. Tapi malas. Baik. Apa ini? Tidak ada gunanya sholat. Ya. Apalagi lalai dengan maksiat, sibuk dengan maksiat. Maka ini hukumnya dosa besar. Dosa besar, tidak kafir. Jadi kalau seumpamanya dia sholat karena kesibukan pekerjaan, atau pekerjaan apa seorang yang tidak sholat? Kalau perusahaannya melarang dia sholat, maka dia harus keluar dari pekerjaan. Tidak ada keberkahan pekerjaan yang menghalangi seseorang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari pekerjaan yang bisa memudahkan kita beribadah. Betul, mencari nafkah itu ibadah, tapi mencari nafkah tidak menjadi ibadah kalau kita meninggalkan ibadah yang lain, seperti sholat. Tapi kalau seumpamanya sekali-kali saja, artinya kadang-kadang saja ada waktu tertentu, seumpamanya dia satpam, maka harus dia ada pengganti. Semuanya dia tidak bisa sholat berjamaah, maka dia sholat di posnya saja. Ya. Karena sholat ini tidak bisa ditinggalkan sekalipun orang itu sakit. Sekalipun dia sakit, dia harus tetap. Bahkan orang yang sedang berperang di medan perang, kalau masuk waktu sholat, wajib sholat. Apalagi kalau cuma bekerja saja. Ya, kalau tidak bisa ke masjid, ya sholat saja di situ, di tempatnya bekerja. Ya. Tapi kalau tidak bisa sama sekali sholat, gara-gara pekerjaannya meninggalkan itu. Masih banyak pekerjaan halal yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Tapi tidak dihukumi kafir selama dia meyakini kewajiban sholat. Cuma karena dia malas atau karena terlalu sibuk dengan dunianya, maka dia masuk kategori dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Ini soal Syekh. Untuk perkara utang piutang Syekh. Nah. Salah satu syarat haji ialah man istata'a ilaihi sabila, yang mampu naik haji. Apakah dibolehkan orang yang naik haji yang mana dananya dari hasil utang Syekh? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi haji itu wajib kalau dia mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak wajib. Tapi kalau dia berutang. Kalau dia merasa bisa melunasi itu, mungkin dia pergi ke Saudi sambil haji, sambil cari nafkah. Di sana dia bisa cari uang, kumpulkan uang untuk bulan nanti bayar utangnya. Maka hajinya sah, boleh. Cuma tidak dianjurkan. Kenapa? Yang sampai mati di jalan. Belum selesai hajinya juga, belum baru saja mati. Jadi tapi seumpamanya dia punya sawah, pegang sawahnya, bilang ini jaminan saya sawah atau apa, dia boleh berutang untuk menunaikan ibadah haji. Sama seperti yang orang terkadang ada waninya, tapi sudah mendaftar haji. Sebenarnya belum wajib mendaftar haji, tidak ada waninya. Ya, cuma dia kumpul sampai itu,
baru dia berangkat. Haji itu hanya bagi orang yang berhaji. Tapi kalau dia berhaji sekalipun tidak mampu, maka itu hajinya sah. Allah Ta'ala. Yes. Sedikit Bagus lagi sih. saya Hmm. Yes. Sedikit lagi saya tentang utang piutang tadi. Kan utang hukumnya wajib. Bagaimanakah dengan orang yang masih mempunyai utang dan tetapi selalu mau bersedekah padahal utangnya belum dilunasi. Iya. Tidak boleh sebenarnya itu kata Rasulullah. Matlul ghani zul. Matlul ghani zul. Matlu itu artinya menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu, maka dia zalim. Artinya seharusnya untuk sedekah dibayarkan dulu utangnya. Karena itu wajib, sedangkan sedekah sunnah. Allah Ta'ala. Syukur. Bagus sih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah. Tiap hal sih. Alhamdulillah. Ini sih apa tentang umroh sih, dan Nah, kurang paham beberapa hal tentang umroh sih. Ini masalah kewajiban umroh, kan ya selama ini kita tahu di fikih-fikih dasar itu yang haji saja yang wajib, sedangkan yang kita ketahui umroh itu sunnah. Dan ada yang bilang umroh itu juga wajib sih. Bagaimana penjelasannya sih? nah, umrah juga wajib. Jadi haji dan umrah itu satu paket. Wajib sama-sama wajib. Sekali saja. Watimul hajja wal umrah lillah. Ayatnya itu watimul hajja wal umrah. Sempurnakan haji dan umrah. Yang rukun itu haji. Yang rukun haji. Tapi umrah bukan rukun, tapi wajib. Sekali dalam seumur hidup juga. Wallahu ta'ala alam. Jadi tadi sih bagaimana misalkan kalau haji tapi Allah mungkin lupa umroh atau bagaimana? Umrah lain kali. Oh tetap sih. Tetap Ya. diterima hajinya. Ya, bisa dipisahkan kan haji kan bisa haji ifrad. Haji saja tidak umrah. Ya. Maka dia bisa umrah di hari yang lain, di waktu yang lain. Tapi kalau dia tamattu berarti sudah haji dan umrah bersamaan. Atau dia qiran, kalau dia qiran haji dan umrah bersamaan. Satu waktu, satu kali ihram haji dan umrah. Kalau tamattu umrah dulu baru haji dalam satu kali perjalanan. Haji dulu, umrah dulu baru haji. Umrah kemudian dia lepas ihramnya, kemudian ihram lagi untuk haji. Jadi umrah hukumnya wajib. Sekali seumur hidup. Allah Ta'ala. Fadal. Saya datang nih. Aman-aman. Oke. Ya kami seluruh segenap pembina pengurus Pondok Pesantren Raja Berat mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. karena telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa kepada kami semua. Kemudian terakhir kami mohon kepada Ustaz untuk kembali memimpin doa. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.